Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri, Ibu Mima Nijma SEMM, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi pada bab 4, yaitu mengenai cara melakukan perdagangan luar negeri. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sukma Pradita dengan NPM 2018 14 50786. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM 2018 14 50811. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adanya kerjasama luar negeri di bidang perdagangan dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh masing-masing negara yang melakukan perdagangan luar negeri. Manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh negara yang melakukan perdagangan luar negeri antara lain: yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, dapat memperluas pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang melakukan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir, dapat menjalin persahabatan dengan negara lain. Pada awalnya, perdagangan luar negeri dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang dagangan. Namun, dengan perkembangan selanjutnya, perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain: yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekspor secara langsung dan ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung dilakukan oleh perusahaan besar yang telah memiliki divisi ekspor tersendiri. Misalnya perusahaan multinational corporation, yaitu perusahaan lintas negara yang telah memiliki banyak cabang di banyak negara. Perusahaan jenis ini harus melakukan semua tugasnya sendiri yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Mulai dari melakukan riset pasar, promosi, membuat kontrak jual beli, mengurus pembayaran, dan lain-lain. Perusahaan biasa juga dapat melakukan ekspor secara langsung jika telah memiliki calon pembeli yang pasti, atau telah mendapatkan pembayaran di muka, serta memiliki rekanan di luar negeri. Contohnya seperti Indonesia yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat, itu artinya negara Indonesia merupakan negara yang melakukan perdagangan ke luar negeri. Selanjutnya, ekspor secara tidak langsung. Perusahaan yang ingin melakukan ekspor namun tidak memiliki kantor cabang atau perwakilan di negara tujuan, maka perusahaan tersebut dapat menghubungi perwakilan negara asing atau perusahaan ekspor yang ada di negara tujuan. Selanjutnya, perusahaan ekspor tersebut akan melakukan negosiasi dengan para pembeli. Pembeli dalam hal ini merupakan importir di luar negeri atas nama perusahaan pemilik barang, atau dilakukan dengan cara membonceng perusahaan atau agen terkenal yang telah terbiasa dalam melakukan ekspor. Ekspor secara tidak langsung dapat dilakukan melalui model bapak angkat atau agen ekspor, atau bila perlu menunjuk distributor lokal di luar negeri yang lazim disebut shell agent. Konsep bapak angkat dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu pengusaha kecil yang masih kesulitan dalam bidang produksi dan pemasaran ekspor. Ekspor dibagi dalam beberapa macam cara. Yang pertama ada ekspor biasa. Ekspor biasa adalah
pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan letter of credit dengan ketentuan devisa. Yang kedua, ekspor tanpa letter of credit. Ekspor tanpa LC adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC yang harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Cara melakukan perdagangan ke luar negeri yang selanjutnya adalah dengan barter. Barter merupakan transaksi yang saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai sesuai dan disepakati. Barter dapat diartikan langsung sebagai pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Barter merupakan bentuk perdagangan tertua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa secara langsung serta simultan, dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran seperti uang. Jenis barter antara lain yaitu yang pertama ada barter langsung atau direct barter. Barter langsung adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan uang. Walaupun tidak menggunakan uang dalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak melakukan pendekatan harga bayangan untuk produk yang masuk ke masing-masing negara. Yang kedua, barter alih atau switch barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari hasil pertukaran tersebut. Maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Indriani. Selanjutnya saya akan melanjutkan jenis-jenis barter. Jenis barter yang ketiga ada imbal beli atau counter purchase, adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. Selanjutnya, jenis barter yang keempat ada barter beli kembali atau buyback barter, adalah suatu sistem penerapan ahli teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Buyback barter, pensuplai barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk hasil produk yang dihasilkan oleh industri yang dipasoknya. Cara melakukan perdagangan luar negeri yang ketiga adalah konsiasi atau dalam bahasa Inggrisnya consignment. Konsiasi ekspor secara sederhana dapat diartikan cara penjualan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada agen di luar negeri untuk dijual kepada konsumen. Barang titipan tersebut menjadi milik eksportir. Harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh eksportir. Hasil penjualan barang konsiasi diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Dalam pengiriman barang ekspor sebagai barang konsiasi, belum ada pembeli tertentu di luar negeri, sehingga penjualan barang dapat dilakukan di pasar bebas atau melalui pelelangan. Pelelangan komoditi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Commodities Exchange atas bursa hasil bumi terdapat di pusat pasar dunia, London Commodity Exchange. Di antara hasil bumi Indonesia yang biasanya dikirim sebagai barang konsiasi untuk dijual di pasar lelang Eropa adalah teh atau tembakau. Teh biasanya dilelang di London atau Antwerpen, sedangkan tembakau dilelang di Bremen dan Amsterdam. Selanjutnya, cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. Yang kedua, broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang,
terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Yang ketiga, broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. Oleh panitia lelang, akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar, serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. Selanjutnya yang keempat, jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Yang kelima, barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelangan secara bawah tangan. Yang keenam, yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu. Yang ketujuh, broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Selanjutnya, cara melakukan perdagangan luar negeri yang keempat ada package deal. Package deal adalah perjanjian perdagangan ekspor barang ke negara sosialis dan sebaliknya, impor beraneka barang dari negara sosialis. Untuk memperluas pasaran hasil bumi kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah seringkali mengadakan perjanjian perdagangan atau dalam bahasa Inggrisnya trade agreement dengan salah satu negara. Pada perjanjian perdagangan tersebut, ditetapkan sejumlah barang tertentu dari barang yang diekspor ke negara dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan di negara tersebut. Selanjutnya, ada border crossing. Border crossing adalah perdagangan lintas batas dilakukan dengan cara membuat perjanjian perdagangan lintas batas atau bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya border trade agreement yang ditandatangani oleh kedua negara. Tujuannya agar penduduk yang berada di negara perbatasan dapat memiliki penghidupan yang layak dan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup masyarakat perbatasan. Border crossing dapat terjadi melalui dua sistem. Yang pertama, ada sea border atau lintas batas laut. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara yang berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Contohnya, Indonesia dengan Singapura. Yang kedua, ada overland border atau lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Contohnya Kalimantan dengan Sarawak.
memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kelompok kami sampaikan, yaitu perdagangan luar negeri yang bisa menciptakan kesejahteraan serta keuntungan bagi banyak negara yang melakukannya. Perdagangan ini juga menciptakan siklus ekonomi serta perluasan jaringan ke seluruh negara di dunia yang secara berkelanjutan juga jalan untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan juga mempererat kerjasama suatu negara. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun dari kelompok kami, yaitu makan nasi, lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa kuucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada rekan-rekan R7J yang sudah menonton video dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.